he who is not courageous enough to take risk will accomplish nothing in life. Halo guys, bertemu lagi dengan Kinima Sports. Di episode sebelumnya telah dibahas bagaimana kehidupan awal Muhammad Ali saat masih bernama Cassius Clay Jr. Mulai dari anak kecil yang tumbuh di lingkungan yang penuh dengan prasangka diskriminasi maupun rasial, Clay remaja yang berhasil memenangi Olimpiade Roma di tahun 1960, sekaligus menjadi pahlawan bagi negaranya hingga dia menjadi petinju profesional. Kali ini kita akan membahas pertarungan-pertarungan besar Clay Jr. hingga dirinya masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Muhammad Ali. Selama periode ini, Ali juga berhasil menjadi juara dunia kelas berat 3 kali dengan rekor pertarungan 56-6 dan telah mempertahankan gelar sebanyak 19 kali. Seperti apa kisahnya? Tahun 1963, setelah Clay Jr. mengalahkan Henry Cooper dari Inggris, Clay Jr. menemui manajer Sonny Liston untuk membahas pertarungan mereka setelah Liston memenangkan pertandingan ulang melawan Floyd Patterson. Kala itu Sonny Liston adalah pemegang sabuk juara dunia. Manajer Sonny Liston yang ingin memanfaatkan selebritas Clay Jr. menyetujui untuk pertarungan yang menghasilkan $1 juta bagi Clay Jr. Itu adalah jumlah terbesar yang pernah ada saat itu untuk menantang divisi heavyweight. Pertarungan dengan Sonny Liston terjadi pada tahun 1964. Sonny Liston dianggap sebagai petinju paling kuat dan menakutkan, sementara Clay Jr. adalah orang yang tidak diunggulkan. Clay Jr. yang sering mengunggulkan dirinya sendiri dengan sebutan The Greatest, pantun-pantun seperti Float Like a Butterfly, Sting Like a Bee, dan bualan terkenal lainnya, akhirnya berhasil memenangkan pertandingan setelah melewati 6 ronde yang melelahkan. Setelah sebelumnya Clay Jr. sering bertemu dengan Ketua Nation of Islam di Detroit dan seorang menteri terkenal dari New York, Malcolm X, Cassius Marcellus Clay Jr. mengejutkan dunia tinju dengan mengumumkan bahwa dia menerima ajaran Nation of Islam dan membenarkan dirinya masuk Islam. Itu adalah pagi hari setelah pertarungannya dengan Sonny Liston. Clay Jr. meninggalkan namanya Clay yang dianggap sebagai nama budak. Dia mengumumkan bahwa dia akan menggunakan nama Cassius X. Namun pada tanggal 6 Maret 1964, pemimpin Nation of Islam, Elijah Muhammad, memberi nama baru kepadanya, yaitu Muhammad Ali. Tak lama setelah itu, Ali mendapatkan dirinya menjadi berita di The New York Times terkait nilai tes militer miliknya yang rendah. Tahun 1964, kontrak Ali dengan kelompok Louisville tersisa 2 tahun, namun terganggu akibat hubungannya dengan Nation of Islam. Hal itu mengakibatkan WBA menolak pertandingan ulang dirinya dengan Sonny Liston dan memberi sanksi gelar WBA miliknya dicabut. Malcolm X yang sebelumnya memiliki beda pendapat dengan kelompok Nation of Islam ditembak di depan banyak orang di Manhattan pada tahun 1965. Kejadian itu membuat desas-desus bahwa Sonny Liston akan ditembak oleh anggota Nation of Islam bila tidak mengalah. Di luar itu juga menyebar kabar bahwa pengikut Malcolm X bertekad untuk membalas dendam dengan menembak Ali saat pertarungan. Meskipun begitu, petugas keamanan tidak menemukan apapun yang mencurigakan saat pertandingan berlangsung. Namun hasil pertandingan dengan Sonny Liston 2 pada 25 Mei 1965 di luar dugaan. 2 menit setelah memasuki babak pertama, Sonny Liston terjatuh dan Ali memenangkan pertandingan via knockout. Sonny Liston akan bertarung selama 5 tahun ke depan. Hingga 5 Januari 1971, istrinya menemukan Liston tewas. Banyak yang berspekulasi bahwa massa yang mengakibatkan hal itu, namun pemeriksaan medis menyatakan Liston meninggal akibat serangan jantung. Ali mendominasi tinju kelas berat setelah itu dengan mengalahkan Floyd Patterson, Josh Scavullo, Henry Cooper, Brian London, Cleveland Williams maupun Zora Folley. Tahun 1966, Muhammad Ali yang sebelumnya memiliki nilai tes rendah sekarang memenuhi syarat untuk wajib militer. Tahun 1967, Ali mendapat surat untuk pelantikan bulan depan, namun Ali menolak panggilan wajib militer. Ali kemudian ditangkap dan Komisi Atletik Negara bagian New York segera menarik lisensi dan mencabut sabuk kelas berat miliknya.
Hampir semua komisi tinju negara bagian lain mengikuti pencabutan lisensi hingga WBA merebut gelar Ali untuk yang kedua kalinya. Hakim negara menjatuhi Ali 5 tahun penjara dan denda sebesar $10.000 Amerika. Namun Ali bebas saat hukuman itu diajukan banding. Popularitas Ali turun drastis setelah itu meskipun Ali bebas. Namun Ali kehilangan semua gelar bertinju, kehilangan lisensi bertinju dan kehilangan paspornya. Kemudian Ali mengisi hari-harinya dengan menjadi pembicara di kampus-kampus dan diketahui Ali menentang perang Vietnam karena tidak sesuai dengan hati nurani dan keinginan agamanya. Saat publik memiliki sikap berbalik menentang perang, dukungan terhadap Ali semakin tumbuh. Tahun 1970, hakim memutuskan untuk mendukung Ali dan meminta Komisi Atletik bagian New York untuk mengembalikan lisensi kepada Ali. Hingga tahun berikutnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan hukumannya dengan keputusan bulat. Akibat peristiwa itu, Ali telah kehilangan masa-masa emas dalam karirnya selama 43 bulan karena tidak bertanding. Ali kembali ke ring pada 1970 dan berhasil mengalahkan Jerry Quarry. Kemudian Ali berhasil mengalahkan Oscar Bonavena dan menjadi penantang nomor 1 kelas berat, sementara Joe Frazier juara bertahan. Kemudian mereka bertemu di New York pada 8 Maret 1971 dengan kontrak terbesar dalam sejarah olahraga saat itu. Mereka masing-masing mendapatkan $2,5 juta Amerika Serikat. Itu adalah momen juara tak terkalahkan versus juara tak terkalahkan, memperebutkan gelar kelas berat yang belum pernah ada sebelumnya di dunia tinju. Pertandingan itu disebut sebagai Fight of the Century, namun Ali kalah dalam pertandingan itu dan juri memberikan keputusan kepada Frazier. Itu adalah kekalahan pertama Ali di karir profesional setelah 31 kemenangan miliknya. Setelah pertarungan ini, Ali bangkit dengan 10 kemenangan berturut-turut hingga akhirnya Ken Norton, pemuda yang tidak terkenal, berhasil mematahkan rahang Ali di ronde kedua. Namun Ali berhasil mengalahkan Norton di pertandingan ulang. 3 tahun setelah Fight of the Century, Ali berhasil membalas kekalahan dari Joe Frazier, meskipun Ali tidak mendapat gelar juara dari pertarungan kedua mereka. Itu karena gelar yang sebelumnya dipegang Joe Frazier direbut oleh Josh Foreman. Ali yang sangat ingin mendapatkan gelar juara, dia harus menghadapi Josh Foreman di pertarungan Rumble in the Jungle. Ali berhasil mengalahkan Foreman di ronde ke-8 menggunakan strategi rope a dope. Ali berhasil mempertahankan gelarnya di 10 pertarungan berikutnya, termasuk duel trilogi dengan Joe Frazier yang bertajuk Thrilla in Manila, saat Frazier tak mampu melanjutkan pertarungan di ronde terakhir. Setelah pertarungan itu, cara berbicara Ali berbeda dan terlihat sesuatu yang tidak beres. Leon Spinks, petinju yang hanya memiliki 7 kemenangan, berhasil memenangkan pertarungan saat melawan Ali pada tahun 1978 dan berhasil memenangkan sabuk juara kelas berat. Namun 7 bulan kemudian Ali berhasil merebut kembali sabuk itu untuk yang ketiga kalinya dan menjadi orang yang pertama melakukan itu. Tahun 1980, Ali kembali bertarung melawan Larry Holmes setelah sebelumnya pensiun pada tahun 1979. Ali kalah dalam pertandingan itu. Kemudian, Ali yang berusia 40 tahun dan diketahui mengidap Parkinson dikalahkan oleh petinju berusia 20 tahun, Trevor Berbick. Nah guys, itulah pertarungan-pertarungan terkenal Muhammad Ali di masa-masa emas dalam karirnya. Jangan lupa tulis komentarmu di bawah dan like videonya jika bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.